Desa Puraseda adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lewiliang. Dengan masih berpegang kuat pada budaya, desa ini memiliki potensi dalam perkebunan buah dan sayur. Mayoritas masyarakat di desa ini yaitu petani. Kami, kelompok KKN Inais ditempatkan di Kampung Situhiang. Selain melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, kelompok kami harus menggali potensi lokal yang ada di Desa Puraseda, tepatnya di Kampung Situhiang. Singkong, Pak, kan saya lihat di pinggir-pinggir rumah itu kan banyak singkong, banyak pisang. Nah, itu dijual atau dimakan sendiri, atau buat kebutuhan sendiri? Ada juga buat kebutuhan sendiri, ya, buat dimakan, terus buat ayam atau bebek, gitu, kadang-kadang. Tergantung itunya sih, kalau ada orang lewat, misalkan orang bawah, ini ubi, bisa pengen beli, kadang-kadang dijual juga. Tapi untuk khusus dia nanam terus panen raya dijual keluar itu belum? Ada sih, ada juga, cuman jarang gitu, soalnya kan nanamnya ala kadar misalkan iseng-iseng doang gitu. Soalnya paling banter di sini paling mahal. Ngeborongin singkong itu ubi singkong ya, misalkan singkong paling 1 juta, paling mahal. Itu juga ngedengar kabar yang punya penggilingan itu yang di atas. Kalian sudah lihat tuh, Pak, banyak ada mobil losbak itu bawa pisang banyak gitu, kadang pakai motor yang dijual gitu kan, banyak gitu tuh ya. Jadi kan di sini juga banyak pisang, Pak. Banyak pisang, walaupun banyak kelihatan, tapi ini pisang masih kurang. Soalnya kan itu yang pakai motor orang jauh, orang wetan lah istilahnya, kalau sini orang Gunung Bunar. Itu jatuhnya ke situ pisang. Jadi banyak yang nyari pisang di sini. Iya. Orang bawah juga, orang Ciatal ke sini, Pak RT Ius. Saya juga suka nyari kalau ada pesanan mah. Berarti untuk yang dijual itu pisangnya aja ya, Pak? Iya, pisangnya aja. Untuk batang pisangnya ini dimanfaatin nggak, Pak, di sini? Enggak, sama sekali, enggak dimanfaatin. Paling ada juga dulu musim kemarau panjang nih ya, itu batang pisangnya buat kambing dicacah itu, terus direndam pakai garam sekitar 1 hari atau sehari semalam, terus dikasih sama kambing. Itu juga tertentu itunya pohon pisangnya, nggak sembarangan. Yang diambil tuh yang paling bagus, semacam pisang kepok sama pisang apu. Kalau di sini mah ya, soalnya kan pisang apu tuh lebih agak nggak keras pokoknya ya, agak lembut gitu. Jadi kita ngasihnya nggak ragu gitu. Paling pakai tambahan vitamin sambil direndam itu. Jadi benar berarti Acul pribadi mungkin sama anak-anak sudah pernah kan ke kebunnya Pak Dusun. Ya. Di sana banyak pohon pisang dan batang-batang pisangnya itu ya dibiarkan begitu saja. Ini kan banyak tuh pohon pisang yang dibiarkan begitu saja. Entah itu pisang macam-macam kan pisangnya juga. Tapi hampir semua rata itu batang pisangnya dibuang begitu saja. Dibuang. Iya. Kan kalau kalau jantungnya nggak semua pisang kan bisa Nggak dimakan. semua pisang, ya ada yang Iya, pahit. Ada yang pahit. Dan itu pun dibuang kalau jantung ya emang pahit. Terus kalau batang pisang ya emang semuanya dibuang. Jantung pisang kita ada beberapa yang bisa dimakan. Ada beberapa juga yang nggak bisa dimakan. Tapi kalau batang pisang rasa-rasanya semua rata, nggak ada yang ini, Nggak ada. nggak ada yang diolah, nggak bisa diolah. Entah itu jadi karya, entah itu jadi makanan.
Ya Bu. Iya. Berarti Acul udah ke 3 petani. Ibunya Pak Dusun, terus bapaknya Hilmi, terus sama ibu. Ibu punya tanah berapa hektar ibu? Nggak tahu ya berapa meter. Tuh nggak tahu ya kalau berapa meternya nggak tahu. Kalau hektaran sih enggak, sedikit aja, cuman dari rumah sampai sini doang sih. Iya, tapi kebun ibu banyak pohon pisang. Iya. Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat lokal, dengan beberapa potensi yang bisa dikembangkan, kelompok KKN Desa Puraseda memilih potensi pohon pisang yang akan diinovasikan batangnya menjadi keripik dan tali. Karena, menurut hasil wawancara, kebanyakan batang pisang setelah berbuah tidak terpakai atau kemudian menjadi limbah. Maka dari itu, kelompok KKN Desa Puraseda memilih inovasi ini karena memanfaatkan batang pohon pisang yang sudah tak terpakai. Nah, jadi di dalam lapisan batang pohon pisang ini ada beberapa lapis. Nah, yang tua, yang di luar itu bisa dijadikan menjadi tali. Sedangkan untuk keripik atau keripik batang pisang itu bagian dalam, yang bagian yang muda. Nah, yang tuanya bagian tali. Ini tinggal dijemur. Setelah dijemur beberapa hari baru bisa dijadikan karya seni lainnya. Semua pohon pisang bisa diinovasikan, tapi ada beberapa pohon pisang yang direkomendasikan, seperti batang pohon pisang kepok, batang pohon pisang raja, dan batang pohon pisang batu. Setelah mendapat batang pisang, selanjutnya melepas bagian yang akan dijadikan keripik ya sob. Lalu dibelah sesuai dengan selera, tapi kami merekomendasikan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, agar lebih mudah di packing ya sob. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya batang pisang direndam menggunakan kapur sirih, minimal 24 jam ya sob. Oh iya, selain direndam dengan kapur sirih, ditambahkan garam juga secukupnya, untuk kemudian dilarutkan bersama kapur sirih. Setelah direndam 24 jam, selanjutnya gedebok pisang yang sudah kita rendam itu dicuci dulu ya sob. Setelah melakukan pencucian, selanjutnya siapkan bumbu-bumbu untuk marinasi. Yang pertama ada garam, yang kedua ada penyedap rasa, ketiga ladaku, dan yang keempat soda kue. Selanjutnya masukkan semua bumbu dalam satu wadah yang sudah diberi air. Diaduk hingga rata dan masukkan gedebok pisang. Kemudian diamkan selama 30 menit. Setelah itu, angkat lalu peras gedebok pisang yang sudah dimarinasi. Setelah selesai diperas, selanjutnya siapkan beberapa bahan untuk melakukan penggorengan. Yang pertama ada tepung terigu, kedua tepung beras, yang ketiga tepung tapioka, dan yang terakhir tepung crispy. Aduk semua bahan menjadi satu sampai merata. Selanjutnya buka-buka terlebih dahulu gedebok pisang, lalu oleskan ke tepung yang sudah diaduk tadi. Selanjutnya setelah semua selesai, siapkan minyak goreng panas dan goreng sampai matang. Setelah berhasil membuat sebuah keripik dari gedebok pisang, kelompok KKN Desa Puraseda mensosialisasikan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat bisa membuat makanan dari limbah tersebut. Dan tentunya
Harapannya mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat setempat. Dan setelah selesai penggorengan, gedebok pisang siap disajikan.